Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suci Nur Fauzia, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen di jurusan Administrasi Niaga pada program studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Video ini dibuat sebagai prasyarat unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT di bidang pengajaran. Dalam memberikan pengajaran, teknik pengajaran yang saya gunakan adalah dengan student center learning, di mana pendekatan ini lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam praktek pembelajaran yang ada di kelas. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah komputer untuk desain web. Mata kuliah komputer untuk desain web adalah salah satu mata kuliah pendukung dalam pembelajaran bisnis digital yang merupakan salah satu capaian dari program studi administrasi bisnis. Mata kuliah ini bobotnya adalah 2 SKS yang setara dengan 4 JP atau 4 jam pertemuan. Komputer desain web membekali mahasiswa dengan keterampilan mendesain aplikasi web untuk melakukan pemasaran atau kegiatan administrasi bisnis lainnya. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep umum dasar desain web, khususnya untuk pemasaran produk atau untuk kegiatan administrasi bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penggunaan fitur dan mengatur site desain web dengan aplikasi Adobe Dreamweaver. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sintaks dasar HTML dan membuat halaman website yang lebih menarik. Yang keempat, mahasiswa mampu menyisipkan gambar dan mengatur gambar serta mengatur video, audio pada halaman website. Selanjutnya yang kelima adalah mahasiswa mampu menyisipkan tabel serta mengedit tabel. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat hyperlink. Kemudian yang tujuh adalah mahasiswa mampu menerapkan CSS dan mengatur layout website. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat form di halaman website serta membuat landing page dengan menggunakan Bootstrap. Pada setiap pertemuan, saya menerapkan metode case study dalam pembelajaran serta menggunakan media pembelajaran LMS atau Learning Management System yang sudah terintegrasi dengan Siakat. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti video dan juga kuisis. RPS dan kontrak perkuliahan saya berikan pada pertemuan pertama dan telah disepakati dengan mahasiswa. Adapun untuk penilaiannya adalah kehadiran, tugas dan kuis, praktek, UTS dan UAS. Selanjutnya akan ditampilkan proses pembelajaran yang dilakukan secara luring di kelas untuk mata kuliah komputer untuk desain web. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Apa kabar? Baik. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya, karena memang sehat itu sumber utama. Bahagia itu sumber utama. Nanti masalah nilai dan sebagainya itu apa ya? Kalau menurut saya itu tambahan ya, bonus lah. Yang penting itu rezeki itu yang pertama itu sehat dan bahagia. Sebelum saya memulai kelas pada sore hari ini, saya mau ngabsen dulu siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Masa kita hadir. Ananda Rizky, Batistia, dia cara apa? Acara itu ada Marco Berlia, hadir Bu. oke. Deborah, Hadir. Novita, Oke. Rani, Saya. Uka. Hadir. Ada yang belum saya absen? Mungkin saya kelewatan. Oke, siapa? Indri. Indri absen. Oh, ini Indri ya.
Absen 14. Jessie ya? Ya. Ya. Oke, ada lagi yang belum saya absen? Oh, Radit. Oke, Raditya Abdillah. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut. Selanjutnya, nah ini adalah pertemuan kita yang ketiga, di mana minggu sebelumnya, minggu pertama sama kedua kita sudah belajar tentang macam-macam website. Bagaimana website itu didesain. Nah, desain setiap masing-masing website itu punya karakter yang berbeda-beda kan. Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kemudian di minggu kedua itu kita sudah belajar tentang tag-tag dasar dari HTML seperti tag HTML, tag head, tag body. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, mungkin 2 minggu sebelumnya itu kita masih banyak teorinya. Tapi pada minggu ketiga ini kita akan praktek begitu ya. Oke, nah untuk yang selanjutnya materi kita hari ini adalah terkait dengan teks HTML. Nah, teks HTML sendiri adalah maksudnya adalah kita itu dalam sebuah HTML, tampilan HTML desainnya. Nah, itu nulisnya itu bagaimana? Bagaimana kita agar suatu judul itu muncul di bold, bagaimana? Kemudian huruf itu miring seperti apa? Kita akan belajar seperti itu. Nah, tujuan dari belajar kita hari ini adalah yang pertama seperti saya katakan tadi, yang pertama adalah memahami berbagai model teks yang ada di HTML, kemudian mampu mempergunakan tag-tag teks seperti bold, italic, paragraf sederhana untuk bisa membuat website sederhana. Ini adalah agenda kuliah kita. Jadi nanti kuliah ini kurang lebih adalah 4 JP atau 4 JP, 2 SKS setara dengan 4 JP. Nah, yang pertama nanti kita akan ada refleksi dulu. Di sini nanti kita akan sedikit bermain game ya. Kita bermain game pakai quizzes. Kemudian demonstrasi ini nanti saya akan mendemokan, mempraktekkan bagaimana tag HTML itu ditulis di Dreamweaver. Kemudian yang ketiga adalah praktek. Teman-teman akan praktek di masing-masing laptop atau komputernya sendiri. Kemudian, nanti yang terakhir ini adalah tunjuk hasil. Jadi saya harap nanti dari teman-teman ada yang akan mempresentasikan di depan, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti yang lainnya itu nggak mengerjakan ya, karena nanti hasilnya itu tentu akan dikumpulkan di LMS. Oke, itu agenda kita sampai nanti perkuliahan kita selesai. Oke. Sebelum kita memulai kelas kita pada sore hari ini lagi ya, masuk ke topik materi. Nah, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi yang pertama adalah berikan tepuk tangan kepada teman-teman kita, apresiasi ya mereka yang sudah berani untuk tampil, sudah berani untuk menjawab, gitu ya. Kemudian manajemen waktu adalah kita usahakan untuk selalu tepat waktu, jangan terlambat. Itu masuk jam berapa kita akan usahakan untuk akhiri jam berapa. Kemudian raise hand, angkat tangan jika mau bertanya ataupun menjawab. Mungkin yang dua ini adalah berkaitan dengan pada satu bulan kita kemarin sempat online, gitu. Jadi kalau online kan diharapkan untuk wajahnya terlihat ya. Nah, terus kemudian yang ini mikrofon ini untuk bergantian berbicara. Nah, sama halnya dengan pada saat kuliah secara offline atau luring. Nah, nanti teman-teman juga pada saat perkuliahan itu bergantian secara berbicaranya. Kemudian kalian boleh mencatat jika memang itu diperlukan. Dan ini gambar bola lampu ya, menggambarkan bahwa kita itu harus berpikirnya secara jernih dan fokus terhadap perkuliahan kita ini. Oke, mungkin ada tambahan untuk kesepakatan kelas kita hari ini? Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ini kita ke quizzes. Saya sudah share linknya ke teman-teman.
ke grup WhatsApp. Ini kita pakai krisis ya. Untuk refleksi kita pada sore hari ini, silakan untuk join. Ini sudah ada yang bergabung 9 orang. Sekalian. Oke, nanti baru kalau sudah join semua, baru saya akan mulai. Udah ya, saya mulai ya. Silakan dijawab pertanyaan pertama. Ini ada Uma sama Debbie yang paling cepat dijawabnya. Oke. Ada yang di sebelah sini. Ada yang bisa menjelaskan jawabannya benar apa? Anak-anak nomor 1. Oke, silakan. Siapa namanya dulu? Nama saya Berlina. Oke, Arsena. Jadi jawaban waktu berdasarkan kamus India dan dua itu Shopee dan juga Tokopedia. Oke. Kalau yang tengah ini tadi apa? Shopee itu termasuk website berita. Oke, terima kasih dari yang jawabannya bagus sekali, Oke. Next question. Sudah? Oke, semuanya sudah menjawab. Oke, jawabannya kita lihat siapa yang apakah. Oke, ada ini ya, persaingan ini. Oke, ada yang bisa bantu menjelaskan. Kira-kira jawaban mana yang sudah yang paling tepat? Oke, silakan. Oke, silakan. Siapa namanya, Mak? Deborah, silakan. Oke, Deborah, silakan. Struktur dasar HTML itu ada 3. Ada HTML-nya sendiri, terus ada head sama body. Kalau yang itu kan ini ada head 1. H1 ini ya. Itu nggak harus ada. Soalnya biasanya digunakan untuk menyoroti postingan, judul postingan. Oke, terima kasih Deborah ini. Deborah sudah bisa menjawab nih. Heading ini nanti akan kita salah satu yang akan kita praktekkan pada sore hari ini, ya. Nanti itu yang akan kita praktekkan pada sore hari ini, ya. Nanti itu fungsinya heading itu seperti apa sih? Heading 1 ada banyak macam heading. Nah, heading itu masing-masing nanti menunjukkan besarannya atau besar ukuran dari fontnya itu sendiri. Nanti kita coba praktek. Oke, ada pertanyaan dulu? Next ya. Oke, kita next question. Ini pertanyaan terakhir. Siapa ini yang? Oke, Debbie yang di atas ini. Ada yang bisa jelaskan? Kira-kira jawabannya apa? Benar apa salah? Oke, silakan. Kira-kira jawabannya apa? Benar apa salah? Oke, silakan. Benar. Benar. Gimana penjelasan ini? Kenapa kok Karena benar? semua kode yang tertulis di antara tag body akan ditampilkan di dalam browser. Oke, benar. Terima kasih. Siapa lagi namanya? Belum saya mau. Nazima. Nazima asal 18. Oke. Nazima asal 18. Seperti halnya seperti ini, Rek. Seperti ini. Nah, semua yang tertulis di sini di antara ini tag body ini yang akan ditampilkan. Gitu. Nah, nanti mulai dari nanti selanjutnya kita akan praktek bagaimana mengisi tag body yang di sini. Apakah kita pakai heading ataukah kita pakai paragraf dan sebagainya. Oke, tepuk tangan buat Deborah. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut ya untuk materi kita pada sore hari ini. Oke, saya sudah memberikan semua bahan materi kita itu sampai dengan pertemuan ke-16 nanti itu di LMS. Cuma beberapa mungkin belum saya buka ya untuk kalian. Nah, termasuk pertemuan kita yang ketiga ini
saya sudah sediakan di LMS. Silakan download dan buka modulnya. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Oke. Oke, kita tadi sudah dilihat modulnya yang di LMS. Nah, ini beberapa yang minggu lalu. Nah, saya akan mencoba menjelaskan ini. Jadi di sini ada kelihatan kan HTML, tag HTML, ada tag head, kemudian ada tag body. Nah, ditutup lagi dengan tag HTML. Nah, di mana tag head ini di dalamnya tag head itu ada title. Nah, title ini akan berfungsinya sebagai judul. Kemudian, nah kita akan menulis di sini bodinya. Ini ada tag bodinya. Tadi saya bilang bahwa berada di tengah-tengah sini, di antara tag body. Oke. Ini singkat minggu lalu, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau di gambaran seperti ini title itu akan mewakili judul di sini. Ini judul dokumen. Nah, ini sama tulisannya. Kemudian body itu yang akan tertulis di dalamnya sini. Kita ke drivernya. Nah, di sini kalau tadi kita berbicara terkait titel dan sebagainya, itu kalau dilihat di kode sini split ya, saya bikinkan split. Nah, muncul ini titelnya. Ini adalah kode pertama. Kemudian di sini nah saya mencoba pakai dengan heading H1 Hello World. Saya bisa pakai lagi, misalnya saya mau insertkan heading lagi di bawahnya, boleh saja. Di bawahnya sini kita bisa lagi coba lagi H2 heading 2. Nah, nanti misalnya ini saya kasih nama Suci. Nah, ini yang menunjukkan bedanya dari heading. Kalau heading 1 itu lebih besar daripada heading 2. Nah, kemudian ada yang namanya tag P. Nah, dibuka dan ditutup. Kalau dalam HTML itu selalu dimulai dari ada pembukanya juga ada penutupnya. Dia selalu tagnya berpasangan. Nah, ini adalah contoh dari paragrafnya. Oke. Kita coba simpan dan kita tampilkan ya hasilnya. Silakan sekarang coba dilanjut untuk prakteknya, dilanjut lagi modulnya. Silakan dikerjakan modulnya. Saya kasih waktu 30 menitnya. Oke, udah ya? Sudah, Bu. Oke. Udah bisa ya? Bisa. Oke, ya. Coba sini. Nanti ini ya, nanti dikumpulkan di LMS untuk prakteknya. Oke, udah. Saya ini. Untuk ini coba saya pengen ada yang mau ditampilkan ke depan. Silakan. Oke, siapa namanya? Janu, Bu. Janu. Oke, Janu. Saya 16. Silakan Janu. Tangan dulu. Boleh langsung aja di sini. Janu. Baik, pertama nama saya Janu Prasetyo, absen 13. Di sini saya akan menampilkan hasil kerjaan saya. Bisa dilihat di situ saya memakai heading 1 yaitu garis homepage. Yang berarti heading 1 itu adalah judul dengan arti tebal gitu, biar supaya tebal. Dan kemudian saya memakai fitur bold, tag bold, jangan itu jurusan administrasi niaga untuk mempertebal tulisan. Selain itu saya juga menggunakan tag italic yang berarti traveling itu untuk garis miring gitu. Jadi kalau dibaca judulnya adalah garis homepage. Ini adalah homepage dari Garin. Saya merupakan mahasiswa jurusan administrasi niaga. Saya mahasiswa berasal dari Kalimantan dan hobi saya adalah traveling. Itu sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu ya, Janu. Nah, itu nanti munculnya adalah garing homepage. Oke, terus kemudian yang jurusan administrasi niaga ini jangan pakai tab B atau tab B itu ya. Kemudian yang traveling itu pakai Itali ya, mirip gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, terima kasih. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibuka untuk modul selanjutnya, praktek selanjutnya. Nah, nanti silakan dikerjakan dan akan dikumpulkan di LMS ya. Itu sebagai bahan untuk kita pertemuan kita minggu depan. Oke, ini ada sedikit quotes ya. Seorang pahlawan itu dikenal bukan karena hanya dia kepintarannya, tetapi karena beliau bisa berbagi dan memberikan manfaat kepada orang lain di masa lalu. Nah, benar. Kan kalau pahlawan itu kan yang hasil apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, baru dikenanya di masa depan. Begitu pula dengan kita. Dari kita harus memulai segala sesuatu itu baik itu masa sekarang ini. Berbuatlah baik terus. Nah, agar kita bisa dikenang di masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian video PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk mata kuliah Komputer Desain Web. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang dilakukan secara luring terkait mata kuliah Komputer untuk Desain Web. Berikut videonya. Selamat menyaksikan.